Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Video ini saya mau buat video tentang cara menyetel. Apa sih, bagaimana sih cara menyetel idle up AC untuk Suzuki Katana? Ini untuk skema kelistrikan AC mobil sederhananya seperti ini. Ini yang namanya solenoid, itu sebuah komponen elektronik yang bekerjanya aliran listrik dan menutup. Jadi ini ketika mendapatkan arus listrik dari jalur termostat, solenoid ini akan membuka sehingga aliran dari intake manifold ini tersalurkan ke arah vakum dari karburator. Tujuannya adalah menaikkan RPM dari mesin ketika AC dinyalakan. Berbeda dengan vakum delco yang tujuannya adalah memajukan pengapian ketika RPM mesin itu tinggi. Untuk cara menyetel idle up AC kita bisa menggunakan sebuah tang. Maksudnya pakai tangan saja cukup, nggak perlu pakai tang. Nah, ini yang ini nih, setelannya baut yang ini. Baut fokus baut yang ini nih. Nah, ini kita putar saja. Itu aja. Jadi mobil Katana itu ada settingan idle up. Ini masih pakai vakum. Jadi ketika AC kita nyalakan itu putaran mesin itu akan bertambah, akan naik ya. Itu ada settingannya. Ini kalau idle up-nya nggak pas itu nanti ketika AC-nya dinyalakan itu RPM akan turun atau tetap. Nah, itu terasa sekali. Ketika kita injak gas itu rasanya kayak berat sekali. Memang sudah cc-nya kecil. Ini ketika AC-nya dihidupkan itu akan sangat membebani mesin. Gasnya itu rasanya, waduh, udah diinjak rasanya kok kayak nggak lari. Begitu AC dimatikan, baru beban seperti hilang, seperti itu. Ya memang kondisi mesin yang kecil cuma 960 cc, itu nggak masalah. Nah, idle up-nya itu ketika dinyalakan, ketika idle up-nya itu bekerja, solenoid bekerja itu dan vakumnya itu akan menaikkan RPM. Itu ada settingannya. Nah, ini nanti kita perlihatkan settingannya. Dan sekarang kita nyalakan dulu nih. Kita nyalakan dulu mesinnya, baru kita perlihatkan di mana sih nyetelnya sih. Nah, terus alatnya apa aja. Kita nyalakan dulu. Nah, ini contoh. Ini putaran idle itu segini. Nah, ketika saya nyalakan ini, nah, kelihatan nggak nih? Ait, mati malah. Ntar nyalakan lagi. Nah, ini idle-nya belum tercapai. Mesinnya masih suhunya ini belum optimal. Kalau sesuai manual itu optimalnya itu mesin itu siap digunakan itu ketika jarumnya sudah ada di garis C ini ya, itu sudah siap. Jadi mesin itu sudah masuk suhu kerja mesin. Nah, itu akan efektif, tenaganya itu juga udah dapat. Ini kalau baru dihidupkan ini belum ini. Nah, tapi ini sekarang saya coba mau nyoba idle up. Ini saya coba idle up. Ini nih tangan kiri saya ini menyalakan AC. Nah, itu kan naik. Jarumnya kan naik, RPM akan naik sekitar apa namanya? Saya setting 300 RPM lah. Saya setting 300 RPM. Itu agak mendingan, itu tenaganya agak bertambah. Ini saya matikan, saya coba matikan ini, tangan kiri mematikan. Nah, itu akan turun. Nah, seperti itu fungsinya idle up. Kita lihat di mesinnya sana.
Lah ini delap ini komponen-komponennya ini salah satunya ini kan, ini solenoidnya. Ini solenoid bekerja. Lah ini berdasarkan vakum. Vakum ini akan menarik ini apa namanya? Menarik ini nih. Di sini, nah ini setelannya ini nih, setelan idle up-nya ini. Kelihatan ya? Ah ini kelihatan. Nah, itu setelan idle up-nya. Tak fokuskan dulu. Ah, setelan idle up-nya ini tinggal diputar saja kayak mutar baut. Nih saya matikan mesinnya, bising nanti saya ngomong nggak dengar lagi. Waduh. Intinya nyetelnya ini yang ini diputar nih. Ini kan goyang-goyang ini diputar. Ini kan cuma apa namanya? Cuma skrup saja. Kalau mau menambah itu berarti ditekan berarti muternya ke apa namanya? Searah jarum jam itu menekan atau menaikkan RPM itu diputar searah jarum jam. Kalau untuk mengurangi atau menurunkan misalnya terlalu tinggi, itu berarti ya kebalikannya, berlawanan arah jarum jam. Itu saja. Pastikan bekerja. Ini ada vakumnya, ada solenoid di sana. Itu bekerja. Ketika idle up-nya ini settingannya pas. Nah, terutama mobil-mobil tua yang di atas 5 tahun itu kadang idle up-nya sudah ini apa namanya, settingannya itu rawan sekali berubah. Cuma diputar pakai tangan ini juga bisa ini kan, maksudnya di diputar pakai tangan itu bisa, otomatis kan gampang berubah settingannya. Nah, settingannya berapa? Kalau saya itu pakai 300 rpm. Kemarin sih ada teman saya komen loh, nanti ini apa, nanti kalau ketika perpindahan gigi itu jadi nggak nyaman itu, tapi saya coba nyaman saja. Itu 300 rpm itu masih masih menurut saya itu masih wajar, karena memang ketika AC dinyalakan idle-nya kan naik. Idle-nya kalau terlalu tinggi kan, pemikiran teman saya itu nanti akan sulit ketika perpindahan gigi itu. Tapi saya coba itu pakai 300 rpm itu masih nyaman saja. Ini masih enak buat pindah gigi, masih enak. Sangat gampang, cuma cukup pakai tangan maksudnya. Alat-alatnya cuma pakai tangan atau tangan, nggak pakai apapun. Pastikan juga ini selang-selangnya ini, kalau idle up-nya ini nggak bekerja dengan baik, mungkin selang-selangnya mungkin ada yang pecah, jadi apa ini nggak berfungsi dengan baik. Kalau ini sudah dicek, selang-selang solenoid, terus vakumnya ini yang menuju ke intake manifold ini kan terhisap dari intake manifold, menyedot ini vakum apa namanya, membran di sini, baru dia akan apa namanya, mendorong ini nih, mendorong tuas gas itu kan. Setelannya itu kan ini asnya ini kan satu poros dengan as yang ini untuk gas, itu dinaikkan. Saya pakai ada yang 200 rpm, ada yang 300. Saya kebetulan saya setting 3 strip atau sekitar 300 rpm. Akhirnya tenaga mobil saya ini agak mendingan ketika ditanjakan apa itu, nyalakan AC ya masih ngangkat, biarpun AC-nya nggak dimatikan. Begitu, itu setting sederhana. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.